Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Fahira. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Baru dari jurusan Desain Komunikasi Visual atau biasa disebut dengan DKV. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 5 prinsip desain grafis. Apa saja sih 5 prinsip dasar desain grafis itu? 1. Komposisi. Komposisi merupakan penggabungan dari banyak bagian menjadi suatu bentuk yang serasi. Nah, pada contoh gambar di atas dikatakan sebagai komposisi karena menyusun elemen-elemen visual seperti bentuk, warna, dan teks dengan prinsip desain grafis tertentu untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan. 2. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain seperti bentuk dan ukuran, warna, tekstur, dan sebagainya agar unsur-unsur yang ada dikomposisikan dengan serasi, sepadan, dan memberi kesan mantap serta tepat pada tempatnya. Dalam ilmu dasar desain, bentuk keseimbangan terbagi dua macam, yaitu simetris dan asimetris. Pada gambar balance, keseimbangan simetris, elemen-elemen diatur secara merata di kedua sisi garis tengah menciptakan kesan stabil dan formal. Dan keseimbangan asimetris, elemen-elemen memiliki bobot visual yang tidak sama tetapi tetap terasa seimbang, memberikan kesan dinamis dan menarik. Gambar desain mandala. Contoh keseimbangan radial atau radial balance, di mana elemen-elemen tersusun secara simetris dari pusat ke segala arah. Pola yang berulang dan distribusi visual yang merata membuat desain terasa harmonis dan teratur. Keseimbangan dalam desain membantu menciptakan keteraturan, kenyamanan visual, dan estetika yang menarik. Yang ketiga, irama atau ritmi atau gerakan merupakan upaya memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang statis. Penampilan gerak ini dilakukan untuk mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa penekanan yang informatif. Gambar pertama menunjukkan unsur garis yang berulang dengan variasi panjang pendek, menciptakan pola gelombang. Ini mencerminkan prinsip irama dalam desain, di mana pengulangan elemen menciptakan aliran visual yang dinamis. Pada gambar kedua, menampilkan pola belah ketupat yang tersusun secara terpusat, dari kecil ke besar. Ini juga mencerminkan irama karena ada pola yang terstruktur dengan transisi bertahap. Gambar ini didominasi oleh pola lingkaran dan kurva yang berulang dalam berbagai ukuran dan warna. Pengulangan ini menciptakan ritme visual yang dinamis, seolah-olah ada aliran atau gerakan dalam komposisi. Irama dalam desain seringkali diciptakan melalui variasi ukuran dan warna dalam pola berulang. Pada gambar ini, lingkaran dan garis spiral memiliki ukuran yang berubah-ubah, serta warna yang kontras, memberikan efek kedalaman. 4. Perbandingan atau proporsi. Suatu perbandingan antara suatu unsur atau materi yang satu dengan yang lain berhubungan dengan ukuran dan bentuk bidang yang akan disusun untuk menunjukkan ukuran perbandingan bagian-bagian atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan. Perbandingan merupakan salah satu prinsip yang menentukan baik tidaknya suatu komposisi atau struktur atau susunan, dan seterusnya. Dalam mewujudkan bentuk, bisa merupakan perbandingan ukuran, perbandingan posisi, ataupun perbandingan ruang atau space yang berelasi dengan satuan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Dalam gambar terdapat dua representasi proporsi. Di sebelah kiri, berbentuk dengan ukuran berbeda ditampilkan secara berdampingan tanpa adanya hubungan skala yang jelas. Sedangkan di sebelah kanan, bentuk yang lebih kecil ditumpuk secara bertahap di atas bentuk yang lebih besar, menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam komposisi. 5. Kesatuan, unity, atau total organization, atau harmoni. Keserasian adalah prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan di antara unsur-unsur desain lainnya. Penggabungan elemen-elemen atau unsur-unsur desain dengan memperhatikan keseimbangan, irama, perbandingan, dan semuanya dalam suatu komposisi yang utuh
agar nikmat untuk dipandang. Semua hal yang membentuk suatu rancangan harus ada hubungannya satu sama lain dengan seluruh rancangan sehingga memberi kesan menjadi satu hubungan atau ikatan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya sebagai suatu bentuk yang tak dapat dipisahkan. Pada bagian kiri menunjukkan gambar yang salah. Elemen desain tidak memiliki kesatuan yang baik karena penggunaan warna hitam yang menutupi detail dan membatasi interaksi antara bentuk-bentuk lainnya. Akibatnya elemen-elemen terlihat terpisah dan kurang harmonis. Sedangkan pada bagian kanan menunjukkan gambar yang benar karena menggunakan warna yang lebih cerah dan transparansi untuk menciptakan interaksi yang lebih harmonis antara elemen-elemen desain. Warna yang dipilih juga membantu menciptakan hubungan visual yang lebih jelas, membuat desain lebih kohesif dan estetis. Berikut adalah contoh gambar yang menerapkan prinsip kesatuan dalam desain grafis. Gambar ini menunjukkan poster dengan skema warna yang konsisten, biru dan putih, tipografi yang harmonis dan elemen-elemen yang tersusun secara rapi. Kesatuan dalam desain ini tercapai melalui pemilihan warna yang serasi, penempatan elemen yang seimbang, dan pola latar belakang yang mendukung keseluruhan tampilan. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan dari video ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.